Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sidang ta'lim rahimani wa rahmatullah. Puji syukur alhamdulillah, Sabtu hari ini Ahad yang pertama di bulan Maret dan Ahad yang kedua atau pekan yang kedua di bulan Sya'ban. Insyaallah kita sudah berada di tanggal 12 Sya'ban bertepatan dengan 4 Maret 2023. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, menyongsong hadirnya bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Puji syukur alhamdulillah, kajian itu yang ketiga ini masih konsisten kita laksanakan. Tentu saja kita terus mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme talim kita ke depan yang mula-mula mungkin satu pekan dalam 1 bulan, mudah-mudahan bisa dalam setiap bulan pekan ke depannya dengan agenda talim yang berbeda-beda. Menghemat waktu yang tersedia, insya Allah sesuai dengan yang disiapkan oleh panitia kajian kita tentang memuliakan Ramadan ala Rasulullah. Karena memang kita menghadapi Ramadan dalam 3 pekan ke depan, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari sunnatullah atau ketetapan Allah di dalam penciptaan, maka setiap Allah menciptakan satu jenis makhluk, maka dalam ciptaannya itu senantiasa ada yang diistimewakan, ada yang dilebihkan, ada yang dikhususkan. Allah firmankan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyar. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, dan Tuhanmu firman Allah, yakhluqu ma yasha, Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi apa saja yang Dia kehendaki, maka tidak ada di alam semesta ini yang terlewat kalau ciptaan. Kalau kita pikirkan, kita renungkan, kira-kira masih ada nggak jenis makhluk yang belum diciptakan Allah? Menurut khayalan pikiran kita, kira-kira makhluk apa yang belum tercipta? Jenis apa yang belum tercipta? Spesies apa? Pasti akal kita akan tidak cukup untuk menghayalkannya. Karena jangankan yang belum terhayal dalam pikiran kita yang tidak ada, justru yang ada banyak makhluk yang kita sendiri belum mengetahui jenisnya itu. Kita mengetahui jenis binatang di darat, di laut, di darat. Itu hanya berapa persen yang kita ketahui. Bahagian besarnya kita tidak tahu. Bahkan ada jenis makhluk mungkin kita baru melihat saja aneh, kok tidak terbayang ada makhluk seperti itu. Apalagi kalau makhluk itu makhluk gaib, bangsa jin, malaikat, atau alam-alam. Kalau kita lihat spesies binatang saja banyak yang di benak kita itu tidak terbayang. Keanehan yang keajaibannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan Allah memilih.
Warabuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Jadi Allah bukan hanya mencipta tapi juga memilih. Tiap Allah ciptakan sesuatu, Allah pilih sesuatu. Umpamanya Allah ciptakan alam semesta ini miliaran planet. Dari miliaran planet, Bapak sekalian, Allah pilih satu planet yang paling istimewa, yaitu planet apa? Planet Bumi. Hanya Bumi yang paling istimewa ditempati manusia. Makanya Bumi yang paling disebut dalam Al-Quran, yang lain disebut samawat. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila. Di seluruh planet di alam semesta ini Allah pilih planet Bumi untuk tempat yang istimewa, tempat tinggal manusia. Dari seluruh permukaan bumi Allah pilih lagi tempat yang istimewa. Itulah 3 tempat yang dimuliakan. Ada Mekah, ada Madinah, ada Masjidil Aqsa. Sehingga Allah membedakan tempat itu dari semua tempat yang lain. Dari 3 tempat itu pun Masjidil Haram adalah yang paling istimewa. Sehingga sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Nah, ini diantara kemahakuasaan Allah dalam mencipta. Allah ciptakan, Allah pilih. Warabuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Jadi bukan hanya kuasa mencipta, tapi kuasa memilih. Dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik makhluk yang zahir maupun yang tersembunyi, alam materi dan alam arwah, maka Allah pilih makhluk yang paling mulia. Itulah manusia sebagai pelengkap. Ini jadilah berarti sampai para malaikat pun disuruh sujud kepada Adam sebagai pelengkap. Dari seluruh manusia sebagai khalifah Allah, Allah pilih lagi manusia istimewa, manusia pilihan. Itulah para rasul dan para nabi. Maka para nabi, para rasul adalah manusia pilihan. Dari semua nabi dan rasul dipilih lagi oleh Allah. Hanya 25 nabi dan rasul yang disebut dalam Quran. Itulah sunatullah. Allah mencipta dan Allah memilih. Dari 25 nabi dan rasul dipilih lagi 5 nabi dan rasul yang paling mulia, paling istimewa. Itulah ulul azmi minal rusul. Wasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Dari ulul azmi 5 rasul dipilih lagi oleh Allah satu saja al-Mustafa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi yang dipilih karena beliau Nabi akhir zaman. Maka hanya beliau yang dipilih oleh Allah memimpin para nabi, menuntut para rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi rasul, shahibul syafa'atil uzma, pemilik syafa'atil agung. Maka sabda Rasul, ana khairu min wala aku adalah anak cucu Adam yang terbaik, tapi aku tidak meninggalkan diri. Jadi yang Rasulullah Allah ciptakan makhluk, Allah pilih yang istimewa. Dari seluruh waktu yang Allah ciptakan dalam setahun 12 bulan, maka Allah pilih bulan yang istimewa. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu aku pilih 4 bulan disebut dengan arba'atun hurum. Jadi 4 bulan yang dihormati, bulan haram, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 12 bulan itu Allah pilih 1
bulan yang diistimewakan, tetapi tidak termasuk bulan haram, tapi diistimewakan karena peristiwa yang istimewanya itu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itulah bulan yang diturunkan Quran. Maka keistimewaan bulan Ramadan karena dua hal. Yang pertama karena Allah jadikan bulan turun Quran. Yang kedua Allah pilih sebagai bulan ibadah yang paling dekat kepada Allah, yaitu Shaul Ramadan. Hanya pertanyaannya, apakah karena bulan Ramadan ya Allah pilih Shaul Ramadan itu, ataukah karena turun Al-Qur'annya Allah pilihkan bulan Ramadan sebagai bulan untuk melaksanakan saum, ataukah kedua-duanya? Inilah cara Allah memilih dalam setahun satu bulan Ramadan. Dalam sebulan Ramadan kalau pilih satu malam yang melebihi seluruh malam sepanjang dunia ini, yaitu Lailatul Qadar. Nah, cara Allah memilih ini itu bagian daripada manifestasi kemahakuasaan dan kemahaesaannya. Makanya di akhir ayat tadi Allah berkata, maka nalakumul khiyarah, bukanlah hak manusia untuk memilih mana bulan istimewa, mana waktu istimewa, mana tempat istimewa, mana hidup istimewa. Subhanahu wa ta'ala amma yusifun. Maha suci Allah dari apa yang manusia sebutkan. Maka di antara pembeda tauhid dengan syirik adalah dalam menentukan keistimewaan. Ini rahasia besar. Imam Ibnu Qayyim menjadikan pembahasan ayat ini sebagai pengantar dalam kitab beliau, kitab Zadul, untuk memberikan landasan berpikir bahwa di antara manifestasi qudratullah dan tauhidullah adalah dalam makhluk yang Allah ciptakan ada yang diistimewakan. Kenapa Allah istimewakan hari Jumat dalam satu bulan? Dalam satu pekan. Kenapa Allah memilih bulan Ramadan dalam satu tahun? Kenapa Allah pilih para nabi, para rasul dari seluruh umat manusia tiap generasi? Kenapa Allah pilih Nabi Muhammad dari 25 nabi dan rasul? Kenapa Allah pilih umat Nabi Muhammad dari semua umat? Itu terkait dengan ketauhidan Allah. Maka ketika manusia menetapkan hal yang disucikan, hal yang dimuliakan, hal yang diistimewakan bukan berdasarkan syariat, itu bisa menjadi pelanggaran syariat Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lakum khiyarah subhanahu wa ta'ala amma yusifun. Sekarang kita lihat contoh praktisnya. Di antara ciri penyimpangan dari akidah tauhid yang benar dari syariat Nabi yang sahih itu adalah adanya mengistimewakan yang di luar dari istimewakan oleh Allah dan Rasul. Ada kaum yang mengistimewakan tempat selain yang diistimewakan oleh Allah dan Rasul. Menurut Allah dan Rasul yang diistimewakan adalah 3 tempat. La tusabbu rihal illa li salasati masajid. Tidak diperintah untuk bepergian berziarah ibadah, bukan ziarah yang mudah. Kalau ziarah yang mudah umatnya silakan, selama tidak maksiat. Tapi kalau ziarah ibadah hanya ada 3 kata Nabi. Pertama adalah ke masjidku ini, Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Maka tidak ada orang boleh meniadakan ziarah ibadah selain ziarah ibadah ke tempat ini. Maka kalau ada orang menganggap ada tempat lain yang suci di muka bumi selain 3 ini, kira-kira gimana? Ada yang beranggapan ada kok tempat suci lain selain
Tiga tempat ini apa itu kemudian di India, di Bangladesh ada kemudian kita kota suci itu kalau sudah haji belum kemudian belum sempurna itu. Jadilah itu tanda sekte awal Ahmadiyah. Jadi dia memiliki tanda ciri menyimpang dari akidah tauhid itu, di antaranya ketika mentakdiskan, mensucikan satu tempat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Ada lagi yang beranggapan ada tempat suci selain Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis, itu Karbala. Karena itu tempat wafatnya siapa? Wafatnya Imam Husain, sehingga tanahnya bisa lebih suci daripada tanah Mekah, Madinah. Kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah boleh di mana saja. Tapi kalau tanah Karbala bagi yang meyakini itu harus dibawa-bawa batunya kemana-mana. Makanya sampai batunya pun cetakin di bulannya. Kemana-mana orang harus satuin. Nanti kalau sholat dikeluarin, disujudin. Ada nggak akidah yang begitu? Ada nggak? Ada. Itulah akidah begitu. Adakah orang yang mentawafi selain Ka'bah di Mekah? Ada orang-orang di makam Imam Husain, Imam Ali. Jadi Al-Quran telah memberikan petunjuk di antara kemurnian tauhid dan di antara penyimpangan tauhid adalah dalam kaidah hal mensucikan makhluk Allah. Dalam hal mensucikan dan memuliakan makhluk Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Tuhanmu lah yang menciptakan makhluk itu sebenarnya wajah para yang memilih. Nah yang dipilih itulah yang jadi tanda ciri alamat tauhid. Maka Allah pilihkan waktu yang mulia dalam sehari semalam 5 waktu, itulah waktu sholat. Dari 5 waktu Allah pilihkan satu waktu yang paling istimewa, itulah waktu subuh. Dalam sepekan Allah pilihkan waktu, itulah hari Jumat. Di hari Jumat pun ada satu hari. Kalau seorang bertepatan di hari Jumat 1 jam, kalau orang bertepatan di jam itu berdoa pasti dikabulkan. Itu rahasia oleh Allah. Fihi sa'atul la yuwafiqu 'abdul muslim yad'u ila yustajabu lahu. Di Jumat itu ada satu waktu kata Rasulullah. Kalau seseorang berdoa di hari di waktu itu pasti dikabulkan. Jam berapa itu susah, tidak susah. Tapi beritahu ke semua orang gampang. Maka para ulama sampai menafsirkan berpuluh-puluh tafsiran dari hadis itu. Ada yang berpendapat itu waktu paginya, ada yang berpendapat oh enggak, itu pas menunggu imam naik mimbar. Ada yang berpendapat enggak, itu pas imam naik mimbar. Ada yang berpendapat enggak, pas imam belum di atas mimbar. Terus itu sampai banyak. Karena memang Rasulullah tidak menyebutkan apa. Nah ini cara Allah menempatkan dari seluruh alam semesta Allah pilih planet bumi. Dari planet bumi Allah pilih Mekah, Madinah, dan Al-Aqsa. Dari seluruh makhluk Allah pilih manusia. Dari manusia Allah pilih para anbiya. Dari anbiya Allah pilih ulul azmi. Dari para manusia Allah pilih Nabi Muhammad. Itu di antara cerita. Nah, maka Allah pilihkan bulan Ramadan salah satu dari manifestasi warung kaya hukum ayasa wayahkan. Allah mencipta, Allah memilih bulan Ramadan. Tentu ada rahasia yang tidak semuanya bisa disebut oleh kita. Tidak apa bulan Ramadan. Tapi Allah mengingatkan di antara keistimewaannya karena di bulan itulah Allah turunkan Al-Quran. Bahkan kata para mufassir semua kitab suci turun di bulan Ramadan. Hanya beda-beda tanggal. Maka tanggal yang paling mulianya adalah tanggal turunnya wahyu pertama bagi kitab suci Al-Quran sebagai penutup Al-Quran. Itulah Lailatul Qadar. Nah oleh sebab itulah maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah SAW pun mengajarkan bagaimana kita menyambut bulan istimewa ini. Karena Allah yang mengistimewakan dan kita yang membuat istimewa. Allah yang mengistimewakan. Bagaimana Rasulullah mengistimewakan? Maka sampai timbul istilah takhim menyambut.
dengan hak tarhib. Kalau tarhib dengan hak malah menakut-nakuti. Tarhib, irhamnya di teroris. Terkadang kita mencapai dengan hak tarhib Ramadan. Wah, ini nakut-nakuti dengan Ramadan. Pantesan orang banyak yang ketakutan dengan datang Ramadan. Banyak ibu-ibu yang takut datang Ramadan, ya. Wah, udah dekat Ramadan, sudah cuma saja ibu mah kenapa? Pasti naik sembako. Minyak naik, kemudian gula naik, daging naik, apalagi telur dan ayam. Sekarang malah Ramadan yang belum sudah naik pertama sebagai ibu diam-diam. Tiba-tiba udah naik dari dia. Itu bukan tarhib, bukan tarhib. Takut, menakut-nakutin. Nah, justru kita datang Ramadan itu harus menakut, menyambut gembira. Roh kabayurah itu tarhib artinya lapang, luas. Kenapa lapang luas? Ada orang yang menyambutnya menjadi lapang luas karena gembira kedatangan tamu agung, tamu istimewa. Siapapun yang kedatangan tamu istimewa pasti dadanya lapang. Bahkan segala sesuatu diadakan, yang nggak ada pun akan diadakan. Coba Bapak Ibu satu desa akan kedatangan Pak Gubernur. Kira-kira desa itu akan berjampa. Wah, serangkring. Betul nggak? Got yang mampet mendadak, boleh dulu segala cara. Jalan yang bawah cepetin abal dulu, malu nanti ada Pak Gubernur datang. Sampah yang numpuk mendadak cepetin dulu ke belakang itu. Sama kita juga kalau kita akan datang tamu yang kita istimewakan, maka rumah kita akan dibenahi. Itu namanya tarhib, menyambut dengan gembira. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti kemuliaan dan kecintaan dan hormat. Maka kalau rakyat datang pimpinannya, pemimpinnya, rakyat datang pejabatnya, tidak menyambut dengan sukacita, tidak pasang rumput, tidak membersihkan jalan, tidak merapikan halaman, tidak menyiapkan sambutan yang pasti itu tidak menghargai, tidak menghormati pimpinannya. Apalagi yang akan datang ini adalah tamu yang kagumnya luar biasa. Tidak apa-apanya kalau dibanding dengan datang presiden. Tidak ada apa-apa dibandingkan dengan datangnya Gubernur. Ini tamu aku Ramadan datang membawa kabar gembira. Ini aku akan datang membawa segala kabar gembira, membawa semua kebaikan. Kok diam-diam saja? Nggak mungkin. Nah, maka timbullah tarhib, menyambut gembira. Makanya bahasa sederhananya mencakup semua kegembiraan. Orang katakan marhaban, marhaban, marhaban. Selamat datang dengan penuh sukacita. Selamat datang kami menyambut dengan penuh kegembiraan. Itu namanya tarhib. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menjalani Ramadan, itu bisa diklasifikasikan bagaimana mengawalinya, bagaimana menjalaninya, bagaimana mengakhirinya. Nah, mengawalinya inilah tarhibnya, menyambutnya seperti apa. Maka dalam beberapa riwayat diterangkan, pertama beliau dan para sahabatnya menunggu-nunggu dan mengintai kedatangan bulan Ramadan melebihi kedatangan bulan yang lain. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat sengaja menunggu-nunggu, mengintai. Sudah datang belum di Ramadan itu sampai di rupiah. Bulan yang lain juga dirupiah, tapi sepi-sepi saja, biasa-biasa saja. Tapi kalau Ramadan itu sengaja taruh an-nasul hilal, orang-orang itu berlomba-lomba melihat hilal. Itu Ramadan. Apa bulan yang lain tidak? Karena istimewa itu. Sehingga Ani bin Umar qala taruh an-nasul hilal, orang-orang mengintai, melihat-lihat hilal.
Rasulullah, ini ra'aitu, lalu aku memberitahukan kepada Rasul, aku melihatnya. Berarti yang lain melihat kan? Nah, ini bukan tidak semua orang melihat. Ibnu Umar melihat, yang lain tidak melihat. Fasoma maka Rasul berpuasa wa amara nas bisyami, dan Rasul menyuruh orang-orang berpuasa. Jadi ketika datang berita tentang kepastian datangnya Ramadan, Rasulullah menginstruksikan berpuasa kepada para sahabat. Nah, di sini ada dua proses kalau sekalian yang nanti melahirkan hukum fikih. Pertama, bahwa anjuran mengintai bulan Ramadan itu dengan proses ruqyatul hilal. Sengaja taruh orang-orang saling mengintai, saling melihat. Belum, nah, proses. Yang kedua, setelah proses penglihatan terjadi, lalu diikhbarkan, diberitahukan kepada yang berwenang. Berwenangnya siapa? Rasulullah. Lalu yang menetapkan sudah mulainya Ramadan, itulah Rasulullah SAW. Maka timbullah proses isbat. Jadi tidak otomatis orang yang melihat berhak mengisbatkan. Orang yang melihat hanya berhak mengikhbarkan, memberitahukan. Maka tidak boleh sebuah lembaga ruqyatul hilal, sebuah lembaga observatorium atau terowongan hilal sudah melihat lalu menetapkan besok harus sudah puasa, menetapkan bukan kewenangan dia sebagai ulama, sebagai ahli, sebagai pakar. Dia mengikhbarkan bahwa ilmu kami, penglihatan kami, perjalanan sudah masuk, tapi nanti yang menetapkan siapa? Ulama. Nah, inilah kaidah fikih yang muncul dari hadis ini, yang terkadang tidak dipahami, tidak dibedakan mana wilayatul ikhbar, mana wilayatul isbat. Beda. Masyarakat kewenangannya wilayatul ikhbar, memberitahukan menurut penelitian kami, penglihatan kami sudah terlihat atau belum terlihat. Sedangkan wilayatul isbat itu adalah kewenangan ulama. Maka Rasulullah fa'amara nasa bisyami, Rasulullah orang berpuasa. Itu wilayah kewenangan. Makanya terjadilah perdebatan di tengah para tokoh. Boleh enggak sembarang orang mengumumkan telah mulai puasa, bukan mengumumkan telah melihat hilal atau telah masuk tanggal. Nah, ini yang terjadi permasalahan di negeri kita. Kalau di negeri Sina lain tidak masalah, sudah paham bahwa wilayah isbat negara, yang menetapkan hanya negara. Tetapi lembaga-lembaga ruqyah melakukan penelitian, menyampaikan berita, melihat atau tidak. Sehingga kalau terjadi semua disepakat, itu ijma berarti satu negeri itu balas, tidak ada masalah, sepakat semua memulai Ramadan atau mengakhiri. Tapi kalau ini ikhtilaf, maka hukum hakim ya ketetapan hakim, ketetapan pemimpin itu menghilangkan perbedaan. Walaupun nanti ada perbedaan antara mendapatkan ruqyatul awal Ramadan dengan akhir itu. Kalau awal Ramadan para ulama masih bilang boleh nggak kalau orang sudah melihat tapi belum diisbatkan dia puasa sendiri, boleh. Tapi untuk dirinya sendiri itu Ramadan. Tapi masyarakat umum tetap harus yang diumumkan oleh yang berwenang. Siapa yang berwenang? Pemimpin. Tapi kalau lebaran tidak boleh kata ulama. Kalau seorang sudah melihat sudah hilal Syawal, boleh nggak dia lebaran sendiri? Tidak boleh. Karena lebaran sekarang. Nah, ini masalahnya. Itu filosofi kita di situ. Beda dengan puasa. Kalau puasa silakan ganggu orang dia puasa. Tapi kalau sholat sendirian
lapangan, takdir sendirian. Kamu gak yang lain masalah. Nah ini masalahnya. Jadi bedakan antara awal sama akhir. Kalau akhir kan dalam hidup nggak boleh. Dia buka sendiri, silahkan buka sendiri. Tapi tidak bisa dia takbiran sendirian, sholat kepada sendirian. Akhirnya yang pikirnya yang muncul itu wilayah pikir. Indonesia memiliki pikir lembaga yang unik. Kenapa wilayah unik? Karena berbeda dari mainstream atau jumhur umat Islam di dunia. Di dunia ini hanya ada dua mazhab tentang lebaran. Mazhab pertama, mazhab jumhur ulama bahwa lebaran harus satu sedunia, disebut dengan wahdatul maqalid. Harus satu napak sedunia ini. Sudah terlihat tanggal 1 Syawal dimanapun semua harus lebaran. Kalau masih puasa juga batal puasanya karena tidak boleh berpuasa di hari lebaran itu alasan. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'iynya itu boleh satu negara beda dengan negara lain kalau beda maklanya. Syaratnya kalau beda maklanya boleh beda negara. Sedunia hanya boleh beda satu hari karena maklanya dia mungkin dua. Bagian wilayah timur dan bagian wilayah barat. Kalau nggak bisa disatukan, boleh bagi dua. Wilayah barat lebih dulu karena memang bulan ini munculnya dari wilayah barat, beda dengan matahari. Matahari dari timur di kita terkadang sudah proses ini. Dia mana sih dia lebaran itu belum? Kan kita lebih dulu, kita lebih dulu. Mataharinya kalau tanggal bulan di sana. Jangan dibalik. Jadi boleh dua. Kalau sudah sangat jauh jaraknya dan maknanya beda. Wilayah timur dulu, kawasan barat dulu, atau wilayah. Jadi hanya mungkin dua saja. Kenapa hanya mungkin dua? Sebab dalam sebulan menurut kalender Hijriah hanya 29 atau 30. Maka selama hanya dua masih dalam bingkai syariat sah boleh. Karena 29 sebulan sudah sah, 30 sudah sah. Kalau kurang 29 hanya 28 sudah lebaran. Sudah kan juga begitu, bukan puasa yang paling belakangan, lebaran paling duluan. Jadi akhirnya 28 hari puasanya tidak sah. Atau lebih 30, 31 tidak sah. Makanya selama masih dalam 2 hari itu masih dalam bingkai sah secara hukum. Tapi kalau sudah lebih dari kriteria ini 29-30 pasti salah dan harus diluruskan, harus dibuktikan perbedaan itu. Kami tidak begitu. Umpamanya ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis sampai 4 hari lebaran. Akhirnya bukan hari raya, jadi pekan raya. Apa bedanya hari raya pekan raya? Kalau hari raya tidak sehari, kalau pekan raya sepekan. Ini uniknya di Indonesia. Kalau semua negara boleh berbeda pendapat tentang penemuan hilal awal Ramadan akhir. Tapi ketika sudah dimusyawarahkan sepakat besok ya semuanya. Besok lebaran. Bahkan beberapa negara sampai kalau ada yang beda panitianya dipidana gitu. Karena kalau di kita kan pikir demokrasi. Pikir demokrasi. Nah, pikir demokrasi ternyata menghargai perbedaan. Ya udah, selama masih diakui dalam mantra pikir ulama boleh gitu. Selama bedanya senang saja. Karena Indonesia negaranya luas. Memang kalau dibagi dua Indonesia berdasarkan waktu ada 3 waktu timur, tengah, barat. Tapi dalam prakteknya bukan berdasarkan waktu timur, tengah, barat, berdasarkan pendapat. Sehingga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat, bukan begitu pintunya itu. Kamu ikut yang mana? Yang besok kayak Islam.
juga lebaran ada tidak kemarin lebarannya. Sekarang besok. Yang lebih repot lagi kalau serumah itu beda. Istrinya sama suaminya. Suami sudah lebaran, istrinya belum. Ini problem pikir demokrasi Indonesia. Apa pikir demokrasi Indonesia itu? Jadi di negara yang lain hanya ada satu kata, yaitu musyawarah mufakat, musyawarah untuk sepakat. Di kita musyawarah mufakat dan sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kita ada istilah sepakat untuk beda. Betul. Gimana keputusannya? Ya udah sepakat. Sepakat apa? Sepakat untuk beda. Kan itu pikir demokrasi. Nah, ini kenapa ada seperti itu? Tidak lepas dari sejarah berdirinya negara Indonesia. Nah, ini menunjukkan historis mempengaruhi mazhab fikih itu. Sejarah mempengaruhi mazhab fikih. Apa sejarah fikih di Indonesia tentang lebaran? Sebelum Indonesia merdeka dulu ini kesultanan. Ada 12 kesultanan besar di Nusantara ini. Yang masing-masing itu independen, masing-masing berdiri sendiri. Mereka punya mufti sendiri, ya kan? Punya wilayah kekuasaan sendiri, punya umat sendiri. Sehingga kalau ngomongin lebaran, ya sesuai dengan kursi raja dan mufti kesultanan itu. Tidak tergantung kesultanan sebelahnya. Begitu Indonesia dijajah oleh Belanda, kesultanan ini tidak punya lagi kekuatan politik karena diperbudak oleh Belanda. Hilanglah kekuatan agama, nggak ada lagi mufti yang bersifat skala nasional. Akhirnya muncullah gerakan para ulama mendirikan lembaga dakwah sosial masyarakat ormas. Maka dulu yang memberikan masukan munculnya awal Ramadan, awal Syawal itu ya tokoh-tokoh ormas yang memiliki lembaga ibadah jauh sebelum Indonesia merdeka. Makanya kewenangan pengumuman Lebaran, pengumuman Ramadan dulu ada di otoritas para ulama yang ada di lembaga. Maka muncullah umpamanya lembaga Islam Rukyah Muhammadiyah, lembaga Islam Persatuan Islam, lembaga Nahdlatul Ulama, kalau semuanya masing-masing mungkin memang dulu kan kekuasaan tunggal Islam. Negara-negara pemerintahan itu nggak ada Nah, maka mungkin ketika Indonesia merdeka masih pengen punya juga. Gak mau setelah kewenangan ini bikin musyawarah di Indonesia udah musyawarah. Terkadang sepakat bareng, terkadang beda. Inilah sepakat untuk tidak sepakat. Jadi namanya bikin khusus Indonesia. Jangan tahan, jangan dibawa ke sentimen mazhab, sentimen kelompok. Wah, itu pasti kelompok itu bukan masalah itu. Tidak ada sejarah historis yang panjang sejarah politik. Nah, beda dengan negeri-negeri Muslim yang lain, terutama seperti Timur Tengah. Ya udah, nafas darajat. Walaupun masyarakat berpakar berdebat, begitu raja sudah umumkan di televisi Ramadan tahun ini tanggal 1 jatuh hari ini udah semua. Ini banyak sekali. Maka ini memang sejarahnya begitu. Rasulullah menyambut Ramadan awal Ramadan itu dengan serius. Jangan itu prosesial beda dengan belakangnya. Sehingga orang-orang kenapa menyambut Ramadan itu memang Ramadan yang pentingnya. Mulanya juga seperti Ramadan. Tidak ada misalnya orang sampai berlomba-lomba merukyat di luar Ramadan, merukyat bulan Syawal merukyat Syawal. Walaupun para ahli tetap tiap bulan tetap merukyat yang cuma dari bulan itu beda ramai-ramai. Nah, jadi ini poin pertama. Ini saya ingin bacakan satu hadis yang sangat menarik dalam yang Muslim. An Anas
Anas bin Malik dulu di masa Umar, kami bersama Umar tidak bersatu di sini. Kami sedang berada antara Mekah dan Madinah. Fatarol ainal hilal. Kami sama-sama mengintai hilal. Jadi itu dia bilang. Kata Anas, wa kuntu rajulan hadidal basar. Aku ini seseorang yang tajam penglihatannya. Ini perhatikan kalimat kuntu rajulan hadidal basar. Aku kata Anas orang yang tajam sekali pandangan. Jadi pandangan orang itu beda-beda ketajaman. Kalau air kubu alaih sekaham dia itu anak orang Abu Bakar. Aku yang seorang diri yang melihat hilal. Dan ada seorang pelajar dan begitu banyak sahabat ya sedang berada di perjalanan antara Mekah dan Madinah meruqyah Ramadan. Gak ada yang melihat begitu banyak sahabat kecuali seorang saja itu Anas bin Malik. Maka qala raja'tu aqul li Umar amat tahu. Maka aku berkata pada Umar, "Kau enggak lihat?" "Enggak, aku enggak lihat." Yang lain enggak lihat. Qala yaqulu Umar sa'arahu wa ana mustaqim ala firasi. Nanti aku akan melihat-lihatnya sambil tiduran di tikarku karena itu di padang pasir kan mudah sekali melihat. Nah, jadi dari sekian banyak para sahabat yang mereka sudah biasa melihat-lihat, tidak ada seorang pun yang melihat, hanya Anas yang melihat. Tetapi Umar bin Khattab mensahkan penglihatan seorang itu. Nah, ini kaidah tentang sahnya melihat Ramadan walaupun hanya seorang itu. Padahal yang lain para ahli melihat, tapi dia melihat. Kenapa? Karena kata Anas aku melihat dari basar. Nah, tetapi di sini ada lanjutannya, kata Umar. Kata Anas, "Maka syayuhat di sunnah ahli Badr." Kemudian Umar mulai bercerita tentang kasus Badar dahulu. Kasus Badar. Jadi kata Umar, dahulu ketika perang Badar, Rasulullah sudah menunjukkan kepada para sahabatnya, karena yurina masalih ahli Badr bil amsi yaqul hadza masrul fulan godan insyaallah. Karena Nabi nanti itu si fulan akan berposisi di situ, si fulan akan berposisi di situ, si fulan akan semua yang berposisi itu akan mati dulu. Terus jadi ketika mau perang Badar sudah memberitahukan kepada sahabatnya siapa saja orang-orang musyrik yang akan menjadi korban dalam perang Badar. Dan si fulan di situ. Maka para sahabat itu dari kejauhan sudah menandai tanda itu. Padahal itu di gurun pasir itu kan rata, hanya batu atau pasir. Orang sulit untuk memberikan tanda-tanda. Kecuali yang punya tanda penglihatan. Nah, dia kata Umar, kalau engkau memiliki pandangan yang sangat tajam, dulu juga Rasulullah sangat tajam pandangannya. Gitu, kata Umar. Sampai dia mengatakan titik-titik tertentu itu nanti si bulan-bulan akan jadi korban dalam bahaya. Maka kata Umar, kami mencatat betul di mana posisi itu Rasul itu. Dan apa yang terjadi ketika terjadi perang Badar betul itu. Orang-orang yang ditunjuk oleh Rasul posisinya itu semuanya mati dalam perang Badar, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf, itu tokoh-tokoh penting mati perang Badar. Nah, kata Umar, ketika terjadi perang Badar, kami penasaran yang ditunjuk Rasul dicari betul, tidak meleset senyekal pun dari itu di situ posisinya. Maka tatkala selesai dalam perang Badar itu, musuh sudah kabur, yang kalah, yang mati tergeletak jasad-jasadnya satu-satu diinfeksi oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mendatangi lubang-lubang perkuburan pemuka Quraisy yang gugur itu, yang mati itu di perang itu. Kemudian Rasulullah berkata di hadapan lubang kuburan tokoh-tokoh itu, Rasul berkata, apa kata beliau? Faqala ya fulan ibn fulan wa ya fulan ibn fulan hal wajadtum ma wa'adakumullah wa rasuluhu haqqan fa inni wa qad wajadtum ma wa'adani Allah haqqan. Hei fulan, hei Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai
Ini kami telah menemukan ini benar bahwa kalian akan mati semuanya di neraka ini, dan bahwa kalian itu orang-orang yang ahli neraka mengingkari kenabian. Sudah dapat belum? Para sahabat heran. Kalau Umar, ya Rasulullah, kaifa tukallimu as-sada ma'al. Wahai Rasulullah, kenapa mau ngajak ngomong jasad-jasad yang sudah tidak ada arwahnya? Mereka ngomong jasadnya tidak ada arwahnya. Qala maka Nabi menjawab, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kata Nabi, tidaklah kalian lebih mendengar dengan apa yang aku katakan daripada mereka. Jadi kamu yang hidup tidak lebih mendengar dari mereka yang sudah hidup tentang apa yang aku katakan. Wa annahum la yastatimuna an yaruddu ayatnya. Hanya saja mereka tidak sanggup menjawab apa yang aku katakan. Jadi dialog Anas bin Malik ini bola-bola tentang masalah ru'yat ya. Masalah ru'yat. Jadi Umar mengakui memang walaupun semua bisa melihat hilal, tapi Allah memberi kelebihan pada seorang ketajaman al-hidayah, hati dari Rasul tajam, sehingga Umar mencontohkannya dahulu di masalah Rasul bisa menunjukkan nanti di posisi itu tidak bisa sehingga. Tetapi di dalam hadis ini ada tambahan tentang orang ngomong dengan orang mati. Nanti jadi perdebatan lagi pikirnya. Misalnya orang yang sudah meninggal itu Ustaz masih mendengar kalau diajak ngomong. Ya sederhananya mah gini aja. Ngapain atau kita ke kuburan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada faedah yang buat mereka. Cuma nggak dijawab saja. Karena kalau bisa menjawab lari itu yang salah. Gitu. Kan di dalam hadis yang lain juga 7 langkah gitu kan, yang menguburkan itu meninggalkan rumah masih didengar kan itu langkah itu oleh siapa? Nah ini sudah termasuk masalah perdebatan dalam hal orang meninggal mendengar atau tidak. Tapi hadis Nabi SAW mengisyaratkan seperti itu. Tapi sama-sama berbeda. Nah ini poin pertama. Jadi bahwa di antara cara Rasulullah memuliakan Ramadan membedakan cara menyambutnya juga. Kalau bulan yang lain tidak pernah orang-orang disuruh dikerahkan, ayo lihat bulan. Masing-masing saja sudah yakin, sehingga bisa terjadi di kalangan para sahabat ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan. Mereka berpuasa tanggal-tanggal pertengahan bulan bisa berbeda sebenarnya. Biasa saja, tidak ribut, sesuai dengan yang mereka ketahui. Mungkin ada yang berpendapat dari tanggal 13, 14, 15, mereka berpendapat belum 12, 13 atau 12. Tidak ada masalah. Itu di bulan-bulan yang lain, tapi kalau Ramadan tidak. Nah, jadi bagus sekalian. Artinya tidak menggugurkan nilai puasa seseorang jika dia puasa sunat dalam sebulan ternyata tanggalnya tidak pas. Jangan sampai gara-gara beda tanggal mendingan kalau puasa aja bingung. Kalender ini katanya baru tanggal 12, atau ini baru tanggal 12. Nah itu tanggal 12. Makanya benar hanya ada puasa. Kalau yang bulan kan nggak ada yang balas. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, beliau menyampaikan kabar gembira akan kedatangan dan keutamannya bulan Ramadan. Jadi, selain beliau menyiapkan kedatangannya dengan menyuruh proses rukyah, Rasulullah juga memberitahukan, mengumumkan tentang keistimewaan Ramadan itu kalau sudah datang. Maka dalam beberapa riwayat dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan. Nah, sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan telah datang
datang kepada kalian bulan Ramadan. Qad atakum Ramadan syahrun mubarak. Jadi istilah syahrun mubarak itu istilah dari Faradallahu lakum asyama ini. Allah memperhatikan kepada kalian dan puasa di bulan ini. Lalu dia menjelaskan keutamaan yang ada dalam apa di antaranya? Di dalamnya adalah ini tahun abwabul jannah, digunakan ilmu surga. Waktu berlaku abwabul jahim dalam riwayat lain, waktu berlaku abwabul nar, wasul silatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Maka sebetulnya fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kata beliau, man hurima khairuha faqad hurima. Maka siapa yang terhalangi dari kebaikannya, benar-benar dia terhalangi yang sangat besar. Orang yang tidak memperoleh keistimewaan bulan Ramadan berarti orang yang dihalangi dari kebaikan bulan Ramadan, orang yang merugi, orang yang dijauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak diberi kesempatan. Jadi bukan hanya menyiapkan kehadirannya dengan suhu-suhu supaya tepat kedatangan itu, tapi beliau juga mendorong kecintaan dengan memberitahukan fadilah-fadilah. Maka dalam ibadah itu selalu ada fadilah. Fadilah ini hikmahnya adalah memberikan nilai kelebihan pahala dari sebatas ujroh, dari sebatas ajrun, pahala. Bagus sekalian, kalau ajrun, sawabun itu pahala itu sudah ada batasannya, 1 sampai 10 sampai 17 juta. Jadi secara matematik bisa dihitung. Jadi kalau kita mengandalkan pahala ibadah kita, amal soleh kita untuk meraih surga itu tidak bakal pernah cukup. Kalau hanya mengandalkan, makanya Rasulullah mengatakan, lan yudkhila ahadakum amalul jannah. Seorang di antara kamu tidak akan bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan pahala amalnya. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan pahala amal yang tidak cukup tiketnya gitu. Sampai para sahabat bertanya, wala anta yang surga itu kan itu tidak cukup ya surga. La wala aku pun enggak. Jadi Nabi kata, illa yatadammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Hanya saja Allah mengaruniakan kepadaku karunia fadl fadilah wa rahmatin dan rahmat saya. Jadi yang menghantarkan seorang ke surga itu bukan ajrnya, bukan upah pahala, tapi fadilah dari amal soleh itu. Kenapa? Karena kalau ajr bisa dihitung, sawab itu bisa dihitung. Berapa umur kita, berapa amal soleh kita, kalikan saja berapa jumlahnya, berapa harga surga. Kita bakal cukup. Ibarat begitu saya, kita punya penghasilan sebulan berapa juta sih? Mau beli villa, harganya ratusan miliar. Kita nabung tiap bulan. Tinggal hitung saja berapa tabungan kita, kalikan umur kita, seharga nggak dengan nilai itu, nggak bakal seharga, bakal cukup. Kenapa jadi kebeli? Itu mah bonus di pembeli nilai. Itulah patut, kalau patut. Coba aja bagus kalian hitung ya. Kita sehari semalam 24 jam, 24 jam sehari semalam. 24 jam itu kita butuh istirahat sehari semalam 8 jam. Kalau 3 hari 3 malam kita butuh istirahat tidur itu 24 jam. Berarti dalam 3 hari 3 malam hidup kita ini tidurnya 24 jam, bangunnya adalah 2 hari 2 malam. Jadi sepertiga dari hidup kita itu hanya untuk tidur, hanya jatah di bantal. Jadi kalau kita punya umur 30 hari, 10 harinya jatah merem, jatah tidur 10 harinya, 20 harinya jatah melek. Terserah bukan pakai apa melek. Kalau kita punya umur 30 tahun, 10
60 tahunnya itu habis di bantal dan kasur. Kalau ditambah lagi di masjid yang beres di masjid atau di kantor urutan itu tambahannya. Kalau kita 60 tahun Bapak sekalian, maka 20 tahun itu jatah itu berapa sisanya? 40 tahun. 40 tahun diambil masa kecil anak-anak kita 15 tahun. Sisanya berapa? 25 tahun. Dari 60 tahun umur manusia hanya 25 tahun waktu efektifnya, yaitu waktu melek. 25 tahun itu dibagi nanti masa belajar, ya, masa nakal, masa sia-sia. 25 tahun dari 60 tahun umur kita belum tentu pakai ibadah semuanya. Cukupkah 25 tahun dari 60 tahun umur kita untuk menuju surga atau terlalu sombong? Kalaupun 25 tahun itu pakai ibadah siang malam dan intinya, dapat cukup. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimman ta'udun. Satu hari di situ dan sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1000 tahun hidupnya barulah berharap bisa sehari di surga. Ini hanya 25 tahun berharap kekal di surga. Dari mana ini ceritanya? Dari mana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mekanisme fadilah keistimewaan. Maka dengan keistimewaan itulah, dengan fadilah itulah, amal yang sedikit, umur yang singkat, Allah lipat gandakan melebihi dari jumlah yang sebenarnya. Maka kalau bukan mencari fadilah dari orang yang sembuh surga. Jadi sebabnya kenapa dalam kitab apapun para ulama membahas apapun pasti membahas fadilah. Tanpa fadilah jangan. Ilmunya luas tapi tidak ada fadilahnya. Rezekinya banyak tapi tidak ada fadilahnya. Amal solehnya banyak tapi tidak ada fadilahnya. Dan cukup surga. Nah, selalu ada fadilah ilmu, fadilah majlis ini, fadilah sholat, fadilah sholat, fadilah. Dengan fadilah itulah maka amal yang terukur dengan waktu kita yang sedikit dengan modal kita diberikan Allah balasannya tidak terhingga. Inilah makna fadilah. Maka kenapa dalam ibadah ini kita tidak boleh hanya berpikir tentang hukum wajib, hukum sunnah, haram, makruh. Itu yang terbatas itu perangkat formal hukum. Seperti sholat ada wajib sholat, rukun sholat, ini orang yang wajib dilakukan. Ada sunnah sholat yang sunnah ini dewasa tidak apa-apa, tidak usah ini. Makruh sholat tidak apa-apa, makruh kok masih boleh. Haram baru tinggalkan. Nah kalau orang berpikir begitu terus tidak berpikir tentang dia, maka betapa sedikit amal saya tinggal itu saja. Berapa umurnya kalikan yang terbanyak amal 7 kali sekali lipat itu yang terbanyak. Gak ada yang lebih daripada itu. Yang paling sedikit 1, rata-rata 10 dan gitu. Apa amal yang 1? Amal yang 1 niat baik yang tidak terlaksana, niat jahat yang dibatalkan, itu amal yang 1. Kalau niat baik diamalkan 10, niat jahat diamalkan baru dosa 1. Maka banyak niat baik walaupun tidak terlaksana minimal sudah dapat 1. Kan dalam hadis qudsi Rasul bersabda, "Idza hamma 'abdun bi hasanatin falam ya'mal biha kutibat lahu hasanatun kamilah." Kalau seorang sudah berencana baik tidak terlaksana, sudah jadi pahala 1. Wajib amila biha falahu asru amsalihah. Kalau diamalkan 10 kali lipat, ila sab'imi'atin sampai 12 kali lipat. Wa idza hamma 'abdun bi sayyi'atin, kalau seorang hamba berniat berbuat dosa, falam ya'mal biha tidak diamalkan, kutibat lahu hasanatun kamilah, pun dicatat 1 kebaikan. Banyaklah berniat dosa dan dilaksanakan. Nah, tapi ini harus hati-hati. Kalau amal baik nggak dilaksanakan pasti dapat 1. Itu nggak ada lagi kecuali. Tapi kalau niat jahat tidak diamalkan, bisa tetap dosa, bisa jadi pahala. Ada
Makanya kenapa dalam hadis Nabi ada idal taqal muslimani bisa ibihima farqatil wal maqtul. Benar, kalau ada dua muslim berhadapan-hadapan berantem, maka yang terbunuh maupun yang membunuh harus neraka. Para sahabat protes, kami menyatakan mau berbuat niat dosa, ini kan dosa. Oh ini dosa. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada qatil fama babul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau ini yang membunuh kan wajarnya masuk neraka. Ini yang terbunuh masuk neraka, bagaimana ceritanya? Fama babul maqtul, yang terbunuh. Inilah halusnya fikih Rasulullah. Kata Rasulullah, innahu kana harisan an yaqtula sahibahu. Sebab yang terbunuh pun sudah ambisi, sudah nafsu ingin membunuh saudaranya. Cuma keduluan. Nah, jadi dalam niat buruk tidak jadi, tidak otomatis dapat pahala, tergantung penyebabnya jadinya. Kalau niat baiknya nggak jadi sudah sabarnya, terserah apapun penyebabnya. Tapi kalau niat buruk tidak otomatis. Kalau niat jahat tidak jadi lantaran sadar, lantaran insaf tidak dosa baru dapat pahala. Tapi kalau niat jahat, niat dosa nggak jadi dasarnya kenapa misalkan keduluan orang tetap dosa. Nah itu bedanya. Nah kalau contoh sederhananya ini sekalian, ini nanti bulan Ramadan apalagi akhir Ramadan, masjid sudah mulai sepi, sedang bagus mulai banyak seperti bagus di masjid. Nah mulailah orang yang berniat jahat pun bermunculan. Ini mulai banyak segala baru di dalam masjid. Maka ada orang datang ke masjid, lihat-lihat, wah ini seperti bagus. Nanti habis sholat akibat. Akhirnya itu sholat dulu, begitu selesai tarawih, waktu masih doa, dia cepat keluar, mengambil sepatu baru, sepatu ini dilihat, dia pegang, tapi hatinya deg-degan. Ini sepatu ini siapa yang kira-kira? Jangan-jangan penyebab Ustaz. Pikir pegang kan yang namanya penyebab Ustaz. Pikir lagi jangan-jangan dulu mas. Akhirnya dia nggak jadi gantengnya disimpan aja pulang sambil menahan perasaannya antara ambil sepatu itu dengan tidak. Si kira-kira dapat pahala atau dapat dosa orang itu? Pahala. Nggak jadi. Nggak tega punya sepatu bagus. Nggak tega ini sampai. Tapi datang lagi pencuri yang satu lagi datang ke masjid. Wah ini sepatu mahal ini sepatu apa namanya impor. Susah nggak ada di pasar baru. Nanti habis sholat akbar, banyak sholat. Karena takut keburu pada keluar, akhirnya dia naik tarawih cuma itu sholat isya saja. Sholat isya, guru yang keluar dengan sholat. Kemudian sepatunya udah nggak ada seperti itu. Rupanya ada pencuri lain yang duluan ngambil, tidak ikut sholat. Begitu datang, duluan. Coba kalau saya sholat dulu. Akhirnya dia pulang. Dosa apa tidak itu? Karena dia tidak jadi mengambilnya bukan karena sadar, karena insaf, tapi karena apa? Karena keduluan orang. Jadi kalau ibu udah ancam-ancam, nanti kalau ada transfer ini takor pakai panci. Ternyata begitu nolong, bukan suaminya tahu, mau takut nggak jadi apa dosa nggak? Tetap dosa. Kalau nggak jadi, kenapa? Bukan menyesal, ternyata bukan orang ini minta tolong. Itu bedanya. Nah jadi berbicara amal jangan sekali-kali hanya bicara hukum. Terlalu sempit itu amal, tapi hukum itu dasar terlaksana. Sebab tidak boleh kita mengamalkan suatu amalan yang tidak jelas hukumnya bukan tuntunan Rasul. Tapi yang sudah jelas sunnahnya, sudah jelas perintahnya, jangan sebatas dasar hukumnya.
karena wajib, karena sunnah, tapi kejalan seperti itu. Makanya kenapa dalam sholat saat dimanapun, tapi Rasul menyebutkan sholat itu jamaah afdal itu. Kejarnya berarti ya. Sholat selama waktunya dirusak, tetapi awal waktu afdalu selalu ada afdal. Hatilah, itulah yang mengerek, mendongkrak suatu amal dari yang kecil sederhana menjadi tidak terbatas. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini beliau meningkatkan segala amal saleh dari yang sudah biasa dilakukan pada bulan-bulan lain. Jadi ditingkatkan nilai oleh Siti Aisyah, karena Rasul azwa dan nas bil khair. Wa kana azwa ma yaqulu fi Ramadan hina yaqulu Jibril. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, paling ingatannya dalam kebaikan. Apa saja yang disebutkan kebaikan tidak pernah dia lakukan, dan kebaikan itu beliau limpahkan di bulan Ramadan, terutama ketika datangnya malaikat Jibril. Wa kana Jibril yaqulu fi kulli lailatin min Ramadan. Ayulah disebut Quran. Jibril itu datang tiap malam Ramadan berkata kepada Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran biasa Rasulullah setiap hari, tiap bulan juga. Tapi di Ramadan Rasulullah biasa bersedekah, tapi bulan Ramadan ada Rasulullah biasa sholat malam, tapi bulan Ramadan ada terus. Nah, inilah di antara cara dan kiat Rasulullah dalam memuliakan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Jadi awalnya pelaksanaan. Lalu Rasulullah SAW melepas Ramadan dengan beriktikaf pada 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil. Inilah barangkali yang paling berat dilaksanakan oleh kita semuanya menjelang akhir Ramadan, karena itu biasanya aktivitas malam ibadah. Mengakhiri Ramadan itu kegiatan-kegiatan hajat hidup kita. Dan yang terakhir, Rasulullah menutup bulan Ramadan dan mengawali bulan Syawal dengan hari raya Lebaran, dan beliau melepas bulan Ramadan di awal Syawal dengan Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanyalah secuil atau sepintas daripada keluasan amaliyah Rasulullah di bulan Ramadan, yang tentu sangat banyak, sangat luas, dan kita memiliki waktu yang cukup, yang luang. Mudah-mudahan sepanjang Ramadan ini betul-betul menjadi bulan perhatian bagi kita semuanya di dalam kita meningkatkan kualitas ibadah tahun Ramadan kita, agar memuliakan Ramadan benar-benar sesuai dengan contoh Rasulullah. Itulah memuliakan Ramadan. Tentu tidak bisa kita hanya dalam waktu 1 jam ini. Kita berharap ibu bapak sekalian bisa melanjutkan di masjid masing-masing di dalam mengisi kemuliaan bulan Ramadan ini. Demikian saya kira yang dapat kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kajian yang ketiga ini menjadi tambahan